bunda-bunda hebat, selamat datang kembali di channel Para Morina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempatnya kita berbagi cerita, solusi, dan dukungan untuk tumbuh kembang si kecil. Bunda, pernah dengar kalimat seperti ini? Ah, biarin aja, nanti juga bisa bicara sendiri. Banyak orang tua yang masih percaya kalau anak yang terlambat berbicara akan mengejar sendiri perkembangannya seiring waktu. Padahal kemampuan berbicara adalah salah satu indikator penting dalam tumbuh kembang anak yang harus selalu kita perhatikan. Jika ada keterlambatan berbicara, bukan berarti kita harus panik, tapi kita perlu memantau, mencari tahu penyebabnya, dan melakukan stimulasi yang tepat sejak dini. Bunda, perkembangan bicara sebenarnya sudah dimulai sejak bayi lahir. Awalnya bukan berupa kata-kata, tapi melalui respon terhadap lingkungan. Misalnya ketika bayi tertawa saat diajak main, mengeluarkan suara kecil, atau menoleh ketika mendengar suara orang tua. Hal-hal kecil seperti ini adalah tahapan awal perkembangan komunikasi bayi. Seiring waktu, kemampuan bahasa anak akan berkembang secara bertahap. Biasanya urutannya seperti ini. Pada awalnya, bayi akan mulai mengeluarkan suara atau ocehan, kemudian berkembang menjadi satu kata sederhana. Biasanya memanggil orang tuanya seperti mama atau papa. Setelah itu, anak mulai mengucapkan dua kata sederhana, lalu perlahan mampu merangkai kalimat pendek. Ketika usia anak di atas 3 hingga 4 tahun, biasanya mereka udah bisa bercerita sederhana tentang apa yang mereka lihat atau alami. Jadi bunda, kemampuan bicara anak berkembang secara bertahap, bukan tiba-tiba langsung lancar. Bunda, sebenarnya tanda keterlambatan berbicara udah bisa kita pantau sejak bayi masih sangat kecil. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan antara lain, usia 2 bulan, jika bayi tidak merespon lingkungan, tidak mengeluarkan suara atau bahkan jarang menangis, banyak orang tua berpikir bayi jarang menangis itu baik-baik aja. Padahal tidak adanya respon suara juga bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan. Usia 6 bulan. Bayi biasanya udah mulai ngoceh atau mengeluarkan suara seperti a, u, atau merespon orang tuanya. Jika pada usia ini bayi belum menunjukkan respon suara, ini bisa menjadi tanda peringatan awal. Usia 10 bulan. Bayi biasanya udah mulai mengucapkan suku kata sederhana seperti ba dan mama. Usia 12 bulan, anak biasanya udah bisa melakukan gestur sederhana seperti melambaikan tangan, menunjuk benda, dan tertawa saat diajak berinteraksi. Jika hal ini belum terlihat, orang tua perlu mulai lebih memperhatikan perkembangan anak. Usia 18 bulan. Anak seharusnya udah mulai mengucapkan beberapa kata selain mama dan papa, memahami perintah yang sederhana, dan menunjuk benda yang diinginkan. Usia 2 tahun. Pada usia ini, anak biasanya sudah bisa mengucapkan kalimat dua kata, memiliki sekitar 50 kosakata, dan sekitar 50%-nya ucapannya bisa dipahami oleh orang tua. Namun sayangnya, pada usia inilah keterlambatan bicara paling sering dianggap remeh. Banyak orang berkata, tenang aja, nanti juga bisa bicara sendiri. Padahal bunda, usia 3 tahun, anak seharusnya udah mampu mengucapkan kalimat 3 kata dan sebagian besar perkataannya udah bisa dipahami. Bahkan untuk usia 4 hingga 5 tahun, anak biasanya udah bisa menceritakan pengalaman sederhana. Kabar baiknya, simulasi untuk membantu anak belajar bicara sebenarnya tidak rumit. Yang paling penting adalah interaksi yang rutin dengan anak. Sejak bayi hingga masa MPASI, orang tua bisa melakukan banyak hal sederhana seperti mengajak anak berbicara, membacakan cerita, bernyanyi bersama, dan bermain sambil berkomunikasi. Jika ada tanda yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan, maka intervensi bisa dilakukan lebih awal. Bunda, perkembangan berbicara adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh tanda-tanda keterlambatan bicara.
Perhatikan setiap tahap perkembangan si kecil, berikan stimulasi melalui komunikasi sehari-hari, dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika Bunda menemukan tanda yang mengkhawatirkan. Terima kasih udah menyimak pembahasan kali ini di channel Paramorina Official. Jangan lupa like, share video ini ke keluarga atau teman yang membutuhkan, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Paramorina, teman tumbuh anak Indonesia.